Kalau kita bicara soal bisnis, utang itu bisa jadi salah satu mimpi buruk terbesar buat pengusaha. Bikin gak bisa tidur, kepala pusing, rasanya kayak kejebak dan gak ada jalan keluar. Tapi gimana kalau ternyata ada solusi hukum yang sangat terstruktur untuk mengatasi ini semua? Yuk kita bedah bareng-bareng jalan keluar yang mungkin belum banyak orang tahu. Coba, saya mau tanya sesuatu yang mungkin agak personal ya. Apakah Anda saat ini lagi ada di posisi di mana tagihan numpuk, telepon berinding terus, dan rasanya aduh buntu banget? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Dan yang paling penting, ada kok solusinya. Rasanya familiar nggak sih? Ditekan terus sama kreditur, arus kas macet total, bahkan sampai harus berhadapan sama debt collector di depan pintu. Ini bukan cuma soal angka di atas kertas loh, ini tuh stres beneran yang bisa mengancam bisnis yang udah kita bangun susah payah. Nah, karena panik, banyak yang akhirnya kepikiran buat ambil jalan pintas yang justru berisiko. Padahal, ada cara lain yang lebih elegan dan diakui hukum. Nah, sekarang kita masuk ke solusinya. Coba bayangin, kalau ada semacam tombol jeda yang legal, yang bisa ngasih kita ruang buat napas sejenak. Inilah yang namanya PKPU. Ini sebuah mekanisme yang dirancang bukan buat lari dari masalah, tapi justru untuk menyelesaikannya secara rapi dan terstruktur. Jadi, apa sih sebenarnya PKPU itu? Kepanjangannya, penundaan kewajiban pembayaran utang. Sesuai namanya, ini adalah proses yang sah di mata hukum untuk menunda pembayaran utang. Penting buat dicatat, ini bukan berarti utangnya dihapus ya, tapi Anda dikasih waktu dan kesempatan emas untuk bikin ulang rencana pembayaran yang lebih masuk akal. Nah kan, poin kuncinya ditegaskan langsung sama ahlinya, Bapak Abdul Aziz Pameran. Ini bukan penghapusan, tapi penundaan. Konsep yang kelihatannya simpel ini adalah jantung dari seluruh proses PKPU. Ini yang ngasih harapan bahwa selalu ada jalan untuk negosiasi ulang, bukan cuma konfrontasi. Kalau dengar kata proses hukum, yang kebayang di kepala kita pasti apa? Lama, ribet, berbelit-belit, iya kan? Nah, disinilah letak keajaiban PKPU. Anda mungkin bakal kaget banget betapa cepatnya proses ini bisa memberikan sebuah kepastian hukum. Oke, jadi alurnya gimana sih? Gini, prosesnya itu sangat terstruktur. Pertama, ada yang mengajukan permohonan. Bisa dari Anda yang punya utang, atau dari minimal dua pihak yang ngasih utang. Terus, pengadilan akan menunjuk seorang pengurus atau kurator. Dia ini kayak wasitnya gitu, tugasnya mengawasi proses biar adil. Nah, setelah itu, Anda sebagai debitur ngajuin proposal perdamaian. Para kreditur nanti akan voting, setuju atau enggak. Hasil akhirnya cuma dua, rencana Anda disahkan, atau kalau gagal, perusahaan dinyatakan pailit. Dan ini dia bagian yang paling bikin melongo. Seluruh proses yang tadi kita bahas, dari A sampai Z, itu biasanya selesai dalam waktu kurang dari 60 hari. Serius, ini benar-benar game changer. Anda nggak perlu nunggu bertahun-tahun buat dapat kejelasan. Cukup dalam 2 bulan, Anda sudah pegang kepastian hukum di tangan. Jadi tujuan utamanya itu apa? Bukan cuma nunda bayar, tapi untuk mencapai kepastian hukum. Buat kreditur, ada kepastian kapan uangnya kembali. Buat debitur, ada kepastian gimana cara bayarnya. Ini jelas jauh lebih baik daripada hidup dalam ketidakpastian dan kekacauan dikejar-kejar penagih kan? Oke, tapi pasti ada yang mikir, gimana kalau proposal PKPU-nya ditolak? Konsekuensinya adalah satu kata yang paling ditakuti semua pengusaha, pilot. Banyak yang langsung mikir ini adalah kiamat buat bisnisnya. Tapi apa benar begitu? Yuk kita bongkar mitosnya. Coba lihat perbandingan ini deh. Mitosnya, bisnis saya tamat, semua aset ludes. Kenyataannya, bisnis masih bisa terus jalan loh di bawah pengawasan kurator. Konsep ini namanya going concern, yang artinya perusahaan tetap beroperasi untuk memaksimalkan nilai asetnya sambil proses penyelesaian utang berjalan. Jadi, pilot itu bukan jalan buntu, tapi sebuah proses yang terkelola. Dan sekali lagi, ahlinya sendiri yang menegaskan hal ini. Pandangan bahwa pilot itu menakutkan ternyata nggak sepenuhnya benar. Selalu ada kemungkinan bagi perusahaan untuk tetap menjalankan usahanya, bahkan setelah dinyatakan pilot. Tujuannya apa? Ya untuk memaksimalkan nilai aset demi membayar para kreditur. Ini perubahan cara pandang yang penting banget. Oke, kita udah paham konsep dasarnya. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara pakai pengetahuan ini secara strategis? Nah, ini penting banget. Nggak peduli Anda ada di posisi debitor yang punya utang atau kreditur yang nagih utang, ada langkah-langkah cerdas yang bisa diambil.
Coba kita lihat dari dua sisi ya. Kalau Anda debitur, Anda bisa proaktif mengajukan PKPU. Ini bikin Anda pegang kendali buat ngusulin skema pembayaran. Plus, ini maksa semua kreditur buat duduk bareng di satu meja. Nah, kalau Anda kreditur, ngajak satu kreditur lain buat bareng-bareng mengajukan PKPU itu jauh lebih efektif dan punya kekuatan hukum dibanding pakai debt collector. Dan yang paling penting, ini memastikan semua kreditur diperlakukan adil dan dapat bagian secara proporsional. Oke, buat rangkumannya ada beberapa poin kunci yang harus banget kita ingat. 1. PKPU itu alat hukum buat nunda utang. 2. Prosesnya super cepat, kurang dari 60 hari. 3. Pilot itu bukan akhir dunia buat bisnis Anda. 4. Ini solusi yang jauh lebih beradab daripada pakai debt collector. Dan 5. Sistem ini adil buat semua pihak, baik yang berutang maupun yang piutang. Dan sebagai penutup, ada satu kutipan dari sang ahli yang menurut saya dalam banget. Pada akhirnya, jadi pengusaha itu kan soal membangun warisannya, tujuannya adalah meninggalkan bisnis yang sehat, bukan malah meninggalkan setumpuk masalah buat generasi berikutnya. Nah, pertanyaan terakhir ini buat kita semua renungkan bareng-bareng. Setelah kita tahu ada mekanisme hukum sekeran PKPU, apakah kita sudah membangun bisnis kita dengan struktur yang kuat untuk menghadapi masalah? Atau jangan-jangan tanpa sadar kita justru lagi menumpuk bom waktu? Pilihan ada di tangan kita masing-masing.